underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada sebuah kritikan yang dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menjalankan kepemimpinannya secara one man show. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Gubernur Jawa Barat kita yang sekarang sangat populer dengan KDM ya. Itu banyak yang memuji ya. Bahkan banyak juga daerah-daerah yang lain yang buru-buru ya, cepet-cepet takut ketinggalan sepur. Sepertinya mereka tuh terkena penyakit FOMO ya, fear of missing out. Ya, jadi wah ini ada gubernur baru yang gerakannya super cepat, istimewa, banyak dapat pujian, maka sudah mengeluarkan statement KDM for the next president. Wah, ya. Nah, sekarang ada yang kritik nih, ya sepertinya gerakan KDM ini kok seperti pencitraan. Hampir semua bidang itu semua dikerjakan oleh KDM. Ya, bayangkan bongkar bangunan yang tidak sesuai dipimpin. Anak sekolah yang nakal-nakal, ayo sekarang dimasukkan barak militer untuk dididik disiplin. Bagus kan? Terus juga kemarin sempat beliau muncul di channel YouTube-nya beliau, KDM ya. Itu mampir di warung-warung pinggir jalan itu. Ya, ternyata di pinggir jalan, warung pinggir jalan itu pada jual minuman oplosan miras. Ya, itu juga ketahuan sama KDM. Ya, enggak cuma itu. Ada preman-preman yang berani melakukan pemerasan di perusahaan-perusahaan di daerah Jawa Barat, juga sempat KDM mengetahui dan mendatengin kan perusahaannya itu untuk mencari tabayun apa betul terjadi seperti ini gitu kan. Nah sekarang kalau yang sedikit suaranya nggak enak kan mengatakan, oh ini KDM itu cuma pencitraan. Kenapa kok pencitraan? Nah, jawabnya karena dia tuh kan seperti one man show. Semua bidang dikerjain sendiri. Kan mestinya ada yang macam-macam. Salah satunya kenapa kok wakil gubernurnya kok sepertinya diam saja, tidak ada pekerjaan. Nah ini ya. Nah ini saya kira ini perlu ada satu pemahaman yang benar ya. Tapi apakah one man show ini jelek Om Bob? Nah ini kita perlu satu diskusi ya. One man show itu sebetulnya tidak jelek. One man show itu bagus. Ya coba sebuah organisasi kalau dipimpin sama seorang yang hebat dan di dalam melaksanakan misi dari organisasi tadi itu, organisasi di sini kan juga boleh pemerintah daerah ya. Jadi bisa perusahaan, bisa pemerintah daerah, bisa lembaga apapun, asal itu berbentuk kumpulan orang-orang untuk di-manage, untuk di-manajemeni. Itu namanya organisasi. Jadi sebuah organisasi yang dipimpin oleh orang yang kuat seperti KDM. Ini pada awal-awalnya kelihatannya memang one man show. Karena sang pemimpin kita ini akan menunjukkan kepada pembantu-pembantunya untuk menangani masalah ini harusnya begini. Jadi dia kasih contoh. The next anak buahnya dia tahu kalau ada masalah ini bagian perizinan tahu bahwa harus begini loh. Ya ini jadi one man show itu bagus. Jadi semua lini kelemahan-kelemahan diatasi, diberantasi oleh sang pemimpinnya sendiri sehingga kelihatannya one man show. Nah di dalam dia mengerjakan kerjaan-kerjaan seperti ini dia akan jadi super sibuk kan. Maka dia punya pembantu kan juga lihat, termasuk wakilnya. Wakil itu kan membantu, ya membantu bosnya gitu kan. Nah harus, jadi dia akan tahu. Jadi tidak bisa satu organisasi terbentuk langsung semua harus jalan sendiri-sendiri. Nah nggak bisa. Kalau semua pembantunya jalan sendiri-sendiri, terus pemimpinnya itu hanya duduk sebagai bos, itu namanya bosi. Pemimpin yang cuma duduk itu bosi.
Tapi justru pemimpin yang jalan sendiri seperti one man show tadi itu adalah memberi pelajaran kepada anak buahnya agar dia bisa berbuat seperti dia. Ya. Jadi ini namanya menuntun, learning by doing. Ya. Jadi nggak cuman pidato-pidato, omon-omon di belakang meja, Ya. briefing-briefing begitu, nggak bisa. Untuk permulaan tuh ya harus seperti ini. Ada nggak contoh yang lebih membumi, Om Bob? Ada. Nah sekarang kita lihat nih, sekarang kan banyak pasar modern, supermarket, ya besar-besar, minimarket ya. Nah itu sekarang kita lihat apakah masih ada perusahaan yang hidup. Ya. Ya, banyak perusahaan yang mati katanya kan. Kalau ada yang gede-gede, yang kecil-kecil mati. Tapi ada yang hidup. Yaitu perusahaan perseorangan. Kamu coba lihat itu pedagang kios-kios kecil itu. Itu hidup terus. Ya karena apa? Karena one man show. Yang jaga toko siapa? Bosnya. Ya. Yang beli barang bosnya. Aha. Ya, jadi kalau beli barang bosnya tahu. Ini barang cukup murah atau tidak? Ya. Ini barang kalau dijual laku atau tidak? Ya. Jadi dia membeli barang untuk dijual tuh sudah diseleksi. Ya. Tapi kalau pegawai, wah ini bukan milikku kok, nggak laku ya nggak apa-apa. Jangan-jangan malah ada diskon bawah meja. Gua punya barang, lu beli dong, dijual di toko lu. Nanti gua kasih lu potongan, tapi jangan ngomong bos. Itu kan terjadi. Ya. Ya, lah bos sendiri yang buka toko, jaga toko. Apa yang terjadi? Pasaran lagi sepi. Harga yang dia jual untungnya misalnya 5.000, ini sepi, ada yang nawar, udahlah untung 3.000 gua jual. Ya. Jadi penjualannya tetap ada. Terus kalau ada barang yang lama ya nggak laku, ada orang yang beli apa? Dia beli barang yang lebih lama. Oh ini kalau nggak tak jual dulu nanti rusak, aku rugi. Ya. Kasihkanlah barang yang lama, yang expirednya hampir habis. Ini semua kan bos, one man show, ya udah nggak bayar tenaga kerja tambahan, ya tidak usah banyak pegawai kan. Betul. Jadi perusahaan kecil ini rawe-rawe rantas, malang-malang putung, nggak bisa terlindas sama perusahaan gede. Itu one man show. Ini hebatnya one man show tuh di sini. Lah KDM ini ya seperti ini. Merancasi dulu, baru learning by doing. Anak buahnya dikasih contoh. Ya jadi jangan a priori. Ingat teori-teori bahwa one man show jelek barang itu hati-hati. Pengertiannya bukan cuman seperti itu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.